Shalom sahabat guru Indonesia. Saya Jenny Ari Mauli SAG, salah satu peserta PPG Batch 1 di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia pada kampus Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik yang mengabdi di SD Negeri 9 Nerate, Mamasa. Dan saat ini saya tengah menjalani PPL 1 modul ajar 2 dengan mempraktikkan model pembelajaran Project Basic Learning pada kelas 4 SD fase B. Topik Aku Mengembangkan Diri Bersama Orang Lain. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Pagi anak-anak, apakah semua sehat hari ini? Sehat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Aku sehat. Aku kuat. Yes. Berarti semua sudah sangat menjadi pagi ya. Mukanya
lewat lingkungan yang nyaman dan bersih. Apa yang dapat kamu teladani dari sikap Yesus dalam berelasi dengan lingkungannya? Iya mesti. Oh, Yesus taat kepada orang tua. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita harus mengetahui apa yang harus kita capai bersama dalam pembelajaran ini, yang disebut tujuan pembelajaran kita. Jadi, setelah belajar hari ini, anak-anakku mampu menguraikan berbagai profesi sesamanya yang membantunya berkembang dengan baik. Lalu kedua, anak-anakku mampu menganalisis makna dirinya sebagai makhluk sosial melalui gambar-gambar yang kita akan amati bersama. Apa arti dari manusia sebagai makhluk sosial? Siapa yang tahu? Argo apa, Argo? Manusia membutuhkan orang lain. Manusia membutuhkan orang lain. Ada lagi yang tahu? Siapa lagi? Leo apa, Leo? Tidak bisa hidup sendiri. Tuh hebat. Dapatkah kamu berkembang tanpa bantuan orang lain? Tidak bisa ya. Selalu membutuhkan orang lain. Siapa saja yang berperan dalam perkembangan dirimu? Siapa yang tahu? Ya, orang tua. Siapa lagi? Men? Teman. Siapa lagi yang tahu? Ya? Guru. Siapa lagi? Ya, Dewan? Orang di sekitar kita. Wah, ada hebat. Lalu, pertanyaan berikut. Sikap apa yang perlu dikembangkan dalam bekerja sama dengan orang lain? Apa itu kan? Menghormati orang lain. Ternyata hebat. Mari kita belajar bersama. Nah, kita mau lihat gambar. Ini bikin apa mereka? Oh, bernyanyi bersama dengan siapa? Gurunya, ada teman-temannya. Iya, belajar bernyanyi bersama teman dan guru. Ini? Wah, mereka bermain musik bersama dengan teman-temannya. Ini kira-kira dengan siapa saja mereka di dalam? Dengan orang-orang yang ada di sekitar. Dengan orang-orang yang ada di sekitar. Mereka bermain bersama dengan teman dan orang di sekitar. Kalau yang gambar di bawah ini? Bersepeda dengan keluarga. Oh, bersepeda dengan keluarga. Ini? Belajar bersama. Mereka sedang nonton apa itu anak sekolah ya? Belajar bersama teman. Lalu yang terakhir ini kira-kira apa? Pergi ke dokter. Oh, pergi ke dokter. Kenapa pergi ke dokter? Sakit. Ya. Jadi kecil kita bahkan sejak dalam kandungan ibu selalu hidup bersama dengan orang lain. Selalu hidup bersama dengan orang lain. Orang tua dan keluarga kita di rumah adalah sesama kita yang pertama membentuk kepribadian kita untuk berkembang. Nah, kita memiliki teman di sekitar rumah kita. Punya teman di sekitar rumah punya? Nah, itu membantu perkembangan di diri kita juga. Di sekolah saat ini, di mana kita memberi perhatian dan bekerja sama, bermain bersama dengan teman-teman di sekolah. Di sekolah juga ada siapa? Ada bapak, ibu, guru yang juga turut membantu perkembanganmu. Lalu juga ada ketika kita sakit, kita berjumpa dengan dokter. Kita pergi ke dokter untuk memeriksakan diri. Semua profesi-profesi itu, pekerjaan-pekerjaan itu membantu kita dalam perkembangan. Ada guru, ada orang tua, ada dokter, ada tetangga-tetangga kita. Nah, itu semua membantu diri kita dalam berkembang. Kita dalam berkembang. Kita dapat mengembangkan diri dan segala potensi kita secara lebih baik dengan orang lain, dengan menjalin relasi dan kerja. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab. Ayo buka Alkitab. Markus 3 ayat 31 sampai 35.
Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Guru Matius, apa yang kalian baca dan pahami? Apa yang dikisahkan dalam teks Markus 3 ayat 31 sampai 35 tadi? Yesus dan sanak saudaranya. Yesus dan sanak saudaranya. Menurut Yesus, siapakah ibu dan saudara-saudaranya? Ya, Desti. Semua orang. Siapa lagi? Siapa? Orang yang melakukan perintah. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya layak disebut saudara-saudara? Kita akan bekerja dalam kelompok sesuai dengan nama-nama. Apa yang kalian mau kerja? Kita mau menonton video dulu. Pakai puisi lalu dipraktekkan nanti di depan bersama-sama. Kita nonton dulu ini. Ini contohnya puisi praktek yang kalian akan tulis. Perkenalkan, nama saya Anifa Alma Safira, berperan sebagai seorang pelajar. Perkenalkan, nama saya Maura Sabina Awali, berperan sebagai tukang sate. Perkenalkan, nama saya Vika Mela Jumikinanti, berperan sebagai pecinta kucing. Perkenankanlah kami untuk menampilkan sebuah karya sastra yang bernilai seni. Selamat menikmati. Ketika fajar mulai menyongsong, aku bergegas bersiap berangkat sekolah. Tak lupa aku sarapan dan minum susu. Kemudian kupikul kasih berbahan dasar ayam yang dinuk-dinuk dan segar. Kutusuk hatiku tak karuan ketika engkau pergi meninggalkanku. Menjulur lidahmu dan melangkah kedua matamu. Tak karuan derai air matamu. Kejamnya tunggu aku bergegas menghampiri Madua si cantik cerita. Contoh puisi berantai yang kalian akan buat dalam kelompok yang sekarang ibu bagikan. Nah, masing-masing sudah punya tema. Kita sudah bagi temanya. Tapi kita lihat langkah-langkahnya dulu di atas. Coba lihat langkah-langkahnya. Masing-masing kelompok akan membuat penggalan puisi dengan 3 tema. Di bawah sini sudah ada tema, bukan yang di atas ini, tetapi sudah ditentukan di tema yang lembar kerja ibu perlu bagikan tadi. Jadi anak-anak akan coba merangkai cukup 3 kali ke bawah, ya, merangkai. Lalu langkah kedua, anggota kelompok mendiskusikan kata demi kata dalam merangkai puisi agar enak dan lucu. Seperti tadi yang kamu nonton ya, didengar, lucu didengar, menggabungkan dan mengangkat ketiga tema. Nanti kalau ada kesulitannya silakan bertanya kepada ibu guru. Menentukan dan menyusun pemeran yang akan mendemonstrasikan isi puisi itu. Nanti kamu tentukan misalnya kelompoknya Argo, siapa yang
Setiap hari aku harus menyiapkan obeng, asin dingin, dan sering aku harus memilikinya. Karena itu membuatku mengerjakan PR bersama sulit. Tapi semangat yang kumiliki membuatku berkeliling komplek mencari keuntungan, walaupun terkadang tidak ada orang yang mampir ke bengkel. Tidak semuanya langsung berangkat ke sekolah jauh tanpanya, sehingga aku harus menggunakan gerobak dorong. Aku gunakan itu sebagai tempat untuk menjual oli, bensin, bahan dalam juga aku sediakan. Tidak luput pula buku-buku paket bervariasi bentuknya. Ada yang besar, ada juga yang kecil, ada pula yang penting khusus ayam. Jarang sekali orang memakainya, sehingga aku menolak itu dengan cara melebar pak tidak. Banyak orang yang melakukannya semata-mata supaya orang banyak yang belajar matematika. Itu mapel yang aku suka. Ada pula yang cuma mengisi tes akhirnya datang juga. Aku sudah siap 100% saat melihat soalnya. Aku pun kaget dan berteriak, sate, sate, satu sederhana, motor mete. Itu yang banyak orang gunakan. Hei, tepuk tangan. Kita berikan satu dulu. Tepuk satu. Salut, 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 salut. Ya, apa pelajaran tadi? Kalian membuat ini untuk melatih kalian tampil bersama lalu mengembangkan diri bersama dengan orang lain. Itu inti pelajaran kita sekarang. Jadi supaya kamu berlatih, anak-anak berlatih untuk berkembang bersama dengan orang lain. Berani tampil di depan istilah hebat. Nah, kita manusia ternyata memang tidak bisa hidup sendiri. Kita semua ini adalah makhluk sosial, saling baku goncang. Ketika kamu sakit, kamu kemana? Dokter. Sekarang kita lipat di penghujung mau berefleksi bersama tentang pembelajaran kita hari ini. Kita mau evaluasi sedikit apakah pelajaran hari ini kalian pahami dengan baik. Apa yang kalian sudah tangkap dari pelajaran hari ini? Siapa yang mau jawab? Argo, apa yang kamu pelajari hari ini, Argo? Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Siapa lagi yang mau? Apa yang kalian pelajari hari ini? Desti? Manusia tidak dapat hidup sendiri. Siapa lagi? Ada yang mau? Ya, Lydia? Manusia selalu membutuhkan orang lain untuk berkembang. Siapa lagi? Ya, Gracia? Oh, saya berkembang kalau hidup bersama dengan orang lain. Ada lagi? Ya, Eva? Saya harus menghargai dan menghormati orang lain. Masih ada? Ya, Mikael? Kita juga adalah makhluk sosial. Kita sangat membutuhkan orang lain dalam perkembangan kehidupan kita ada lebih baik. Kita sangat membutuhkan orang-orang di sekitar kita untuk berkembang di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Kita selalu membutuhkan orang lain. Kita berjumpa dengan teman-teman dengan berbagai sifat dan karakter yang dapat membangun kepribadian kita. Kita bertemu dengan
yang kita jumpai agar kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik seperti Yesus.